Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair wa ibtigha wajilla mardatihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma iftah alaina futuhul arifin faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin al-mukhlisin wa 'allamana at-ta'wil. Wala haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Baik. Berkenaan pengajian kita minggu yang lalu itu banyak yang tidak ada. Jadi ada permintaan pengajian yang minggu lalu untuk diulang, ya, tidak apa-apa. Kemarin pengajian yang minggu lalu itu pembahasan amalan-amalan sesudah sholat, yang mana itu yang sudah kita laksanakan atau yang sudah kita lakukan, ya, sebagaimana biasanya. Dan itu kemarinlah sudah kita sampaikan juga. Tidaklah yang kita amalkan atau yang kita lakukan amal, zikir, tasbih, tahlil, tahmid dan doa-doa yang lainnya, melainkan itu ada dasar-dasar semuanya dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan itu tidak dilakukan Nabi, nah ini berarti dia tidak membaca hadis Nabi. Hanya saja perbedaan kita itu masalah bacaannya bil jahari au bis sukuti atau bisirri. Jadi kalau pada dasarnya itu amal-amal zikir, tasbih, tahmid, ya, tasbih subhanallah, terus tahmid alhamdulillah, kemudian takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu. Dan zikir-zikir yang lainnya, itu pada dasarnya, bahkan dari Nabi Muhammad SAW, itu dibaca dengan sir. Maksudnya, baca dengan sendiri-sendiri sekalipun di sholat berjamaah. Cuman, ulama kita menyimpulkan bahwa itu di kalangan Nabi zaman dulu. Pada zaman Nabi, dah bahkan mungkin setelahnya zaman sahabat, zaman tabi'in, mereka sudah tahu, hafal, dan kuat ingatannya bahwa waktu sholat bersama Nabi kita dulu, Nabi membaca ini, kita membaca itu, ingat, tahu. Jadi sesama tahu. Jadi setelah berjalannya waktu, berjalannya ya zaman, jauh dari sahabat, jauh dari tabi'in, bahkan jauh dari ulama-ulama kita, ya, yang mana kita kebanyakan daripada kaum muslimin, ya, kalau tidak dituntun, tidak mengetahui sama sekali mana yang diperintahkan atau mana yang dianjurkan amalan zikir atau tasbih, bahkan doa di dalam setelah sudah sholat. Maka daripada itu ada sebagian bertentangan, kenapa dibaca bil jahri dengan lantang seperti imam kita tadi dituntun baca zikir wiridnya bahasanya, ya. Itulah sudah ketetapan dari ulama kita juga, bahwa apa, untuk mengajarkan saudara kaum muslimin mana yang sebelumnya tidak tahu apa yang dibaca setelah sholat, ya, hingga dia tahu yang diamalkan, ya, dan apa yang dilakukan setelah sholat. Itu tujuannya.
Dan itu tidak mengapa. Ya, ijma' ulama lah sudah membolehkan itu. Ya, sekalipun memang betul ya pada zaman Nabi, zaman sahabat tidak melakukan zikir wiridan itu dengan bil jahri atau dengan suara lantang, memang tidak. Ya, cuman tujuan kita lain. Ya, lil islah, untuk kebaikan umat. Ya, supaya dia tahu. Coba kalau diam-diam saja dari zaman dulu sampai sekarang dia mungkin ya hanya sedikit orang yang tahu amalan yang dikerjakan ya yang mana diperintahkan oleh Nabi sekalipun itu sunnah ya apa yang dibaca setelah sholat, apa yang banyak tidak tahu kalau secara diam-diam ya, dikarenakan kita secara lantang bacanya maka kita tahu, oh lah sudah lumrah kita tahu. Setelah sholat, baca istighfar 3 kali. Setelah sholat, setelah istighfar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali. Dan seterusnya, ya, Allahumma antas salam. Dikarenakan ulama-ulama kita membuat itu, ya, karena tahu, ya, umat-umat yang akan datang seperti apa. Nah itu sedikit perbedaan permasalahan wiridan yang kita baca setelah sholat tersebut. Nah, jadi kita akan mengulang sedikit ya pembahasan kita yang telah lalu ya kebetulan. Dan di sini alhamdulillah amalan-amalan yang kita baca setelah sholat ini ada semua dasarnya, ada semua dalilnya. Jadi di sini disebutkan dalam kitab Al-Fawaidul Mu'allafah Syarhud Dzakhir Musyarrafah yang dikarang oleh Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Husain Al-Idrus. Beliau mengumpulkan amalan-amalan yang wajib bahkan yang lumrah kita lakukan sesuai di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut katanya doa ba'da shalah, maksudnya anjuran atau wiridan ya setelah salat. Yang bagi lil musalli ba'da salamihi min salatihi alla yata'ajjal al-insiraf. Katanya sepatutnya bagi yang sudah solat setelah salamnya an la yata'ajjal insraf, bahwa tidak bersegera untuk keluar. Nah, ini dia. Itu yang diajarkan ya oleh ulama ya, ulama kita. Setelah solat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan terburu-buru keluar langsung. Ya. Atau langsung doa terkadang ya, itu yang sepatutnya. Bal ya baqal lahadhat liana li rahmatil haq ta'ala, bahkan duduk sebentar, tunggu sebentar ya, untuk apa? Liana li rahmatil haq Allah Ta'ala, untuk menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Wa yastaghfiruh, dengan beristighfar setelah sholat. Ada sebagian bertanya, loh kenapa kok sudah sholat istighfar? Emang sholat itu maksiat atau apa? Enggak. Ya. Maksudnya sudah sholat kita istighfar, itu artinya kita meminta ampun kepada Allah atas kelalaian ya selama kita mengerjakan sholat tadi. Atas ketidakkhusyukan kita di dalam sholat tadi. Atas kekurangan yang tidak kita sadari di dalam sholat tadi. Itu maksudnya istighfar. Ya, istighfar setelah sholat. Kita meminta ampun atas kekurangan cara ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik pun itu secara sadar maupun tidak sadar. Ya, kita mengakui. Ya, kita mengakui sholat kita jauh sekali kalau masalah khusyuk. Sedikit sekali kita mengakui. Cuman kita semampu kita, ya, sebagaimana mungkin kita melakukan atau mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sesuai yang dituntutnya ya, dan sesuai dengan kemampuan kita, baik pun itu mengerjakannya secara amaliyah zahirah ya, baik pun itu secara batiniyah atau kekhusyukan kita di dalam salat. Itu maksudnya istighfar ya. Jadi wa yastaghfiru, dan beristighfar. Wa yatlubu minhu qabulus shalah,
dan meminta diterimanya akan salat. Ya, patut kita. Ya, ada di doanya kita selalu doa tu kan, Allahumma taqabbal minna salatana. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah daripada kami salatana, salat kami. Ya. Kemudian waqad 'allamna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-istighfar wa du'a ba'da shalah. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung yang ngajarkan. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kita al-istighfar, istighfar artinya meminta ampun, wa du'a ba'da shalah dan doa setelah salat. Jadi memang itu perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas ketika sudah salat itu beristighfar dan diakhiri dengan doa. Katanya ayakul al-musalli ba'da salamihi, mengajarkan kepada kita apa? Membaca seorang yang salat setelah salamnya atau setelah salatnya astaghfirullah salasa marrat, yaitu istighfar kalimat astaghfirullah salasa marrat itu 3 kali. Hadisnya mana? Fa'an Thawbana, dari Sayyidina Thawban, salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya, idza arada ayan sarifa min salatihi, apabila ingin selesai ya atau keluar dari salatnya, tempat salatnya, qala astaghfirullah salasan, beliau maksudnya Nabi mengatakan membaca astaghfirullah salasan, membaca istighfar 3 kali, wa qala, dan membaca juga Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad. Jelas sudah. Ya. Nabi ngajarkan kepada kita kalau sebenarnya tidak ada yang solat paling khusyuk kecuali solat Nabi, dah cukup dah tu. Tapi beliau tetap mengajarkan kepada umatnya istighfar. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengajarkan kepada umatnya, bukan karena kekurangan amal solatnya. Sekarang ada, Masya Allah. Ya. Ada saudara kita, ya, saya lihat video, potongan video, saudara kita cuman bukan non muslim, ya, mengkritik di situ, katanya nabinya saja masih minta ampun, berarti tidak jelas, ini bukan minta ampun katanya. Disebutkan katanya mereka nabinya saja di dalam solatnya baca Al-Fatihah. Di dalam baca Al-Fatihah itu ada ayat yang berbunyi ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami, ya, ihdina, tunjukkanlah kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dikritik sama dia, ya, nabinya aja masih minta jalan yang lurus, berarti belum tahu jalan yang lurus. Nauzubillah. Ya, tidaklah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW melainkan untuk mengajarkan kepada umatnya, bukan untuk diri. Kalau dirinya sudah sempurna, sekalipun Nabi Muhammad SAW melakukan kesalahan, sudah diampunkan sama Allah, sudah. Sekalipun itu misalnya, karena sudah kedudukannya kekasih Allah. Kalaulah sudah kekasih Allah, mau gimana pun perbuatannya dimaafkan. Nah, ini derajat yang susah didapatkan. Ya, jadi Nabi walaupun membaca istighfar di sini untuk memberi contoh kepada umatnya selalu beristighfar. Mau Nabi aja istighfar, apalagi kita. Nah, itu ya dasar hadis amalan istighfar yang pertama. Kemudian dalam riwayat lain juga mengatakan, katanya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna bi rahmatika daraka darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ini riwayat lain. Kemudian ada tambah lagi setelahnya, katanya dibaca juga, Nabi membaca Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta
wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jad minkal jad. Itu imam kita barusan baca tadi. Alhamdulillah. Ya. Di akhir tadi. Nah, itu ada riwayat juga sama. Ya. Terus nah itu yang istighfar dan doa Allahumma antas salam. Kemudian kelanjutannya Pa'an al-Mughirah. Pa'an al-Mughirah dari Mughirah. Qala berkata sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Mughirah katanya aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu khalfas salati, membaca setelah salatnya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad, yang diriwayatkan oleh akhrajahul Bukhari dan Muslim. Nah, Allahumma la mani'a lima ataita itu juga ada riwayatnya, ya, Nabi membaca doa demikian. Cuman kalau kita perhatikan jarang kita membaca zikir itu atau doa itu setelah sholat, lewat saja, ya, jarang. Yang mau mengamalkan silakan, ya. Kemudian setelah itu summa yaqulul musalli, kemudian membaca bagian salat Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sama. Hadisnya apa? Pa'an Mu'adz bin Jabal katanya, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi yauman, diajak oleh Nabi suatu hari. Mu'adz bin Jabal tadi diajak oleh Nabi, ditariknya maksudnya. Kemudian Nabi berkata, ya Mu'adz inni la uhibbuk, wahai Mu'adz sesungguhnya aku mencintaimu, senang kepadamu. Terus kemudian Nabi seperti memberi wasiat, ya. Kemudian Mu'adz berkata, menjawab kalimat yang dilontarkan oleh Nabi Muhammad SAW tadi. Faqala lahu Mu'adz, maka berkata ia kepada Nabi, Mu'adz, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, anna uhibbuk. Ya Rasulullah, aku juga mencintaimu ya Rasulullah. Kemudian Nabi memberi wasiat, qala usika ya Mu'adz la tada'anna fi duburi kulli salatin an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini wasiat Nabi mengajarkan kepada Sayyidina Mu'adz, katanya apa? Ya Mu'adz, aku berwasiat kepadamu, la tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan pernah engkau tinggalkan setelah salatmu, antakula, bahwa membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Tuhanku, a'inni ala dzikrika, bantulah aku atas berzikir kepadamu. Kita pun sebenarnya kalau hakikatnya tidaklah kita bisa beribadah, tidaklah kita bisa berzikir, bertasbih, beristighfar, melainkan atas ma'unah atau pertolongan Allah SWT. Kalau tidak kita diberi kudrah, kekuatan atau kemampuan untuk menggerakkan lidah kita, tidak mampu juga. Makanya Nabi mengajarkan doa ini. Kemudian wa syukrika, dan selalu senantiasa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbagusi ibadah kepadamu ya Allah. Nah, ini akhrajahul Imam Ahmad. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada semua. Terus apalagi? Ayat kursi. Summa yaqra ayatul kursi. Kemudian membaca ayat kursi. Nah, ini juga ada, ya. Wahya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa'
wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Hadisnya Pak An Abi Umamah dari Sayyidina Abu Umamah. Qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin, katanya. Barang siapa yang membaca ayat kursi dubura kulli salatin maktubatin, setelah solat wajib, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa ayyamut, tidak ada yang mencegahnya masuk surga melainkan kematian. Jadi kalau orang yang rutin mengamalkan membaca ayat kursi setelah solat, ya, itu pintu surga lah standby, siap lah untuk dia. Tidak ada yang menghalang dia bisa masuk surga itu kecuali mati dulu baru bisa masuk surga. Tidak mungkin hidup-hidup langsung masuk surga. Ya, kalau surga dunia mungkin. Ya, cuman kalau surga akhirat mati dulu. Ya, jangankan kita manusia, Nabi aja mati dulu. Ya, tak? Seperti Nabi Idris alaihissalam. Ya, ingin nyicip masuk surga, mati dulu kata malaikat, tidak bisa. Oh ya udahlah, demi ingin lihat tadi alam akhirat tadi, ya sudah, cabut nyawa dulu. Wah sakit ya malaikat Israel. Iya sakit, siapa bilang? Ya, kata Nabi, pas ketika beliau, ya, masa-masa dicabut nyawa beliau, seakan-akan kayak dikulitin, nah. Ya, itu rasanya dicabut nyawa tuh. Seakan-akan itu paling kurang rasa sakitnya kematian, cabutnya ajal, seperti dikuliti. Ya, apalagi kita, cuman masya Allah ya, keadaan berbeda-beda, tergantung amalnya masing-masing. Ya, nah, jadi itu fadilah keutamaan, ya, bagi orang yang senantiasa mengamalkan membaca ayat kursi setelah solat fardu atau solat wajib.